Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi materi pembahasan di kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Nah, untuk kali ini saya akan membahas materi laporan arus kas. Oke, kita mulai dulu dari tujuan disusunnya laporan arus kas. Jadi tujuan penyusunan laporan arus kas itu adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Nah, dari laporan arus kas ini harusnya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kita jadi tahu dari mana kas perusahaan itu berasal, kemudian digunakan untuk apa, kemudian berapa perubahan saldo kas. Dilihat dari saldo kas akhir dibandingkan dengan saldo kas awal. Oke, itu tujuan dari laporan arus kas. Berikutnya, isi dan format dari laporan arus kas. Oke, jadi laporan arus kas itu dibagi ke dalam 3 aktivitas. Apakah kas itu berasal dari aktivitas operasi perusahaan, ataukah dari aktivitas investasi, atau dari aktivitas pendanaan? Oke, yang pertama, dari aktivitas operasi, berarti dari aktivitas normal perusahaan. Jadi aktivitas operasi itu nanti kasnya berasal dari transaksi yang membentuk laba bersih atau net income. Hanya nanti laba bersihnya itu kita sesuaikan, kita adjust gitu ya, karena ada beberapa item di laba bersih itu yang tidak atau item yang non kas gitu ya. Contohnya penyusutan. Penyusutan itu tidak benar-benar kita bayar, jadi bukan tidak apa atau non cash related ya, nggak terkait dengan kas. Jadi itu nanti kita keluarkan. Oke, nanti adjustmentnya di belakang. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini berkaitan dengan aset tidak lancar. Transaksi yang berkaitan dengan aset tidak lancar. Ada aset tetap, kemudian ada investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lain ya. Misalkan piutang tapi yang jangka panjang. Bisa pembelian aset tetap, itu nanti efeknya kasnya keluar berarti karena kita beli aset. Kemudian kalau dijual berarti kita nanti dapat kas masuk. Oke, berikutnya aktivitas pendanaan atau financing ya. Kalau aktivitas pendanaan itu berasal dari transaksi liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Kita menerbitkan obligasi, kita bayar utang, kemudian kita nerbitkan saham, atau bisa juga sahamnya ditarik kembali. Oke, berikutnya ini adalah contoh-contoh ilustrasi kas masuk dan kas keluar dari masing-masing aktivitas ya. Jadi aktivitas operasi itu kas masuknya itu terjadi kalau penerimaan atau pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran. Maka yang ada inflow kas masuk. Tapi kalau pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan, maka nanti jatuhnya adalah outflow. Kemudian dari aktivitas investasi, itu tadi yang saya sebutkan, kalau jual aset tetap, ya berarti inflow, kas masuk. Jual investasi juga kita ada kas masuk. Kemudian kita nerima pelunasan piutang dari entitas lain, itu juga kita terima kas, inflow. Kemudian keluarnya dari mana aktivitas investasi ya? Kalau kita beli aset tetap, kita beli investasi jangka panjang, kemudian kita ngasih pinjaman ke orang lain, ke perusahaan lain, berarti kan kita keluar kas gitu ya. Itu outflow-nya aktivitas investasi. Kemudian aktivitas pendanaan, contohnya apa? Ya kita nerbitkan saham, kita nerbitkan obligasi atau wesel yang jangka panjang. Kemudian outflow-nya dari mana outflow yang keluar? Kita bayar dividen, kita bayar utang kita beli kembali saham. Jadi saham yang sudah beredar kita beli kembali. Oke, berikutnya penyusunan laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu bisa disusun dengan 2 metode. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung.
Tapi saya fokus di metode tidak langsung. Di video ini adalah metode tidak langsung contohnya. Oke, untuk nyusun arus kas dengan metode tidak langsung, kita butuh 3 informasi. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Jadi kalau kita nyusun laporan arus kas 2020, kita butuh juga 1 tahun sebelumnya, 2019. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Berarti kalau nyusun laporan arus kas 2020, kita butuh laporan laba rugi tahun 2020. Kemudian beberapa transaksi informasi transaksi lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Oke, sekarang kita bahas satu-satu lebih detail di masing-masing aktivitas ya. Yang pertama adalah aktivitas operasi, arus kas operasi. Jadi item-item di arus kas operasi itu pertama itu adalah kita ada informasi satu berasal dari laba bersih. Item pertama adalah laba bersih dulu. Kita cantumkan paling atas, laba bersih. Baru adjustment-nya. Nah, adjustment untuk laba bersih itu apa saja? Yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Item non-cash. Ada penyusutan, amortisasi, dan kerugian piutang. Beban penyusutan itu ada di laporan laba bersih. Ada di laporan laba bersih. Nah, ketika kita nyusun laporan arus kas, itu kita hanya pilih-pilih yang item melibatkan kas saja. Padahal kan penyusutan ini tidak benar-benar kita bayar. Beban memang sebagai beban, tapi nggak kita benar-benar kita bayar kas gitu ya. Kasnya nggak kita keluarkan gitu. Jadi item ini karena dia non-kas, maka kita keluarkan. Nah, karena beban penyusutan itu kan mengurangi laba bersih malahan. Jadi penyesuaiannya untuk item non-kas ini adalah nanti menambah laba bersih. Yang tadinya dikurangkan di laba bersih, itu di laporan arus kas malah ditambah. Jadi dikembalikan karena dia bukan item, karena dia item non-kas. Jadi dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari kenaikan penurunan aset lancar. Ini kita lihat di mana? Kita lihat di laporan posisi keuangan yang tadi komparasi tadi 2020 kita bandingkan dengan 2019. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan aset lancar? Nah, efeknya ke kas bagaimana? Nah, aset lancar. Kalau aset lancarnya itu mengalami kenaikan, maka pengaruh ke kas itu justru malah turun. Logikanya kita beli persediaan, beli perlengkapan, dan sebagainya. Jadi arus kasnya malah keluar. Jadi kalau aktiva lancarnya mengalami kenaikan, arus kasnya justru malah turun. Jadi efeknya adalah mengurangi. Dan sebaliknya, kalau aktiva lancar itu mengalami penurunan, arus kasnya justru malah bertambah. Jadi efeknya adalah menambah nanti. Oke, itu aset lancar. Kemudian yang ketiga, pengaruh kenaikan penurunan utang lancar. Nah, sekarang utang lancar. Kalau utang lancar kita bertambah atau mengalami kenaikan, maka pengaruh ke kasnya, cash flow-nya juga bertambah. Sedangkan sebaliknya, kalau utang lancarnya itu turun atau mengalami penurunan, maka cash flow-nya juga berkurang, turun. Maka ini adalah nanti ke arus kasnya adalah mengurangi. Oke, jadi kalau aktiva lancar itu arahnya berlawanan, kalau utang lancar itu malah searah. Maksudnya bagaimana? Aktiva lancar itu kalau dia naik, kasnya malah turun. Tapi kalau utang lancar, utangnya naik, kasnya juga naik. Misalkan kita utang ke bank, berarti kan kita terima uang gitu ya. Jadi kas kita bertambah. Logikanya seperti itu. Oke, berikutnya adalah pengaruh laba rugi penjualan
atau penghentian investasi atau aset tetap. Jadi misalkan kita jual investasi nih, investasi saham. Ternyata kita dapat untung atau dapat rugi. Nah, itu yang dimaksud. Nah, item nomor 4 ini itu ada di laba bersih. Di ini, pendapatan dan beban lainnya. Jadi komponen di situ. Nah, tapi karena ini berasal dari aktivitas investasi, nah nanti ini dikeluarkan dari aktivitas operasi. Kalau dia rugi, kalau yang terjadi adalah rugi, maka di arus kas operasi nanti dia kita tambahkan. Tapi kalau dia laba, ya mengurangi. Oke, ini karena laba rugi dari investasi ini adalah harusnya nanti di aktivitas investasi, bukan di arus kas, bukan di aktivitas operasi. Oke, itu untuk arus kas operasi. Item-itemnya ini. Kemudian berikutnya aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah berasal dari item-item yang ada di aset tidak lancar. Bisa investasi jangka panjang, kemudian aset tetap. Arus kas itu akan bertambah kalau kita jual aset tetap, kalau kita jual investasi. Tapi arus kas itu dari investasi itu akan mengurangi kalau kita beli aset tetap sama beli investasi jangka panjang. Oke, berikutnya aktivitas pendanaan. Ini adalah di item-item di liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Arus kas masuknya berasal dari kalau kita utangnya bertambah. Jelas, kalau kita utang bank gitu ya, kita akan terima uang, berarti bertambah. Bisa juga kalau kita nerbitkan saham, penambahan ekuitas saham. Kita dapat uang dari pembeli sahamnya itu ya. Kemudian akan berkurang kalau kita bayar utang. Jadi terjadi penurunan liabilitas. Bisa juga ekuitas kita turun. Kenapa bisa turun? Karena tadi kan kita sudah nerbitkan saham. Kalau nerbitkan saham kan kita dapat uang. Tapi kalau sahamnya kita tarik kembali, kita beli kembali, reakuisisi gitu ya, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membeli saham kembali itu. Kemudian dari arus kas pendanaan, arus kas keluar itu juga dari pembagian dividen. Jadi kalau ada pembagian dividen itu masuknya ke arus kas pendanaan, mengurangi gitu ya. Oke, berikutnya contoh. Ini saya ambilkan dari soal di KESO ya. Soal E515. Oke, berikut disajikan laporan posisi keuangan komparasi untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dari PT Yon Corporation. Oke, ini ada neraca atau laporan posisi keuangan komparasi. Kita nyusunnya adalah 2020, kita butuh informasi 2019. Kemudian ada kita juga butuh informasi laba bersih. Oke, ini sudah ada. Kemudian beberapa informasi transaksi lain yang kita butuhkan untuk menyusun laporan arus kas. Ini ada informasi investasi dijual dengan rugi 7.000, kemudian ada dividen. Oke, langkah pertama kalau kita menyusun arus kas dengan metode tidak langsung adalah kita mencari selisih aset lancar, utang lancar, liabilitas lancar dan tidak lancar, dan juga ekuitas saham. Oke, kita cari selisihnya dulu. Untuk kas itu dari 2019 78 di 2020 jadi 157.000. Jadi ada kenaikan sebesar 79.000. Kemudian piutang usaha di tahun 2019 itu 185, kemudian di 2020 180, berarti ada penurunan sebesar 5.000. Dan seterusnya sampai ekuitas ya, modal saham biasa di sini 0, tidak ada perubahan. Oke, kita susun laporan arus kasnya. Oke, kita tuliskan judulnya Yon Corporation laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.
Pertama, dari arus kas investasi dulu. Arus kas dari aktivitas, dari aktivitas operasi. Oke, pertama tadi item pertama adalah laba bersih. Laba bersih ya. Laba bersihnya di sini diketahui tadi adalah laba bersihnya tadi adalah 160.000. Laba bersihnya 160.000. Oke, saya kecilkan. Oke, saya geser. Oke, judul sudah, kemudian kita bagi menjadi 3 aktivitas. 1 aktivitas operasi, 2 aktivitas investasi, 3 aktivitas pendanaan. Sekarang kita aktivitas operasi dulu. Aktivitas operasi tadi ada yang pertama, laba bersih. Kemudian adjustment-nya ada 4 tadi, item non-cash, kemudian rugi atau laba dari penjualan investasi, kemudian kenaikan penurunan aset lancar, dan kenaikan penurunan utang lancar. Oke, kita lihat satu-satu sekarang. Laba bersih sudah diketahui 160.000 kita cantumkan di sini. Kemudian penyesuaiannya untuk laba bersih kita keluarkan yang item non-cash. Item non-cash-nya adalah berupa di sini penyusutan. Dari mana informasi penyusutan? Di sini nggak ada informasi penyusutan secara langsung. Tapi kita tahu di sini ada perubahan saldo akumulasi penyusutan peralatan. Di 2019 itu 89.000, di 2020 106.000. Artinya ini kan kalau di akun T itu kan berarti penambahan di 2020 beban penyusutannya 17.000. Nah, ini kan mengurangi laba bersih. Karena di laba bersih mengurangi, padahal ini item non-cash, maka di arus kas itu ditambahkan 17.000. Penyusutannya ditambahkan kembali gitu ya. Yang tadinya di laba bersih mengurangi, karena ini item non-cash dikembalikan. Itu bukan item, itu item non-cash, jadi jangan dikurangi. Ditambahkan kembali 17.000. Kemudian berikutnya adalah ini dulu, dari aset tidak lancar, kenaikan penurunan aset lancar. Aset lancarnya di sini adalah berupa piutang usaha. Piutang usahanya itu di 2019 185, di 2020 180. Jadi malah ada penurunan 5.000. Tadi kalau aset lancar turun, arus kasnya malah naik. Jadi ini penurunan piutang dagang ini malah menambah di sini 5.000. Ditambahkan 5.000. Kemudian aset lancarnya hanya piutang usaha ya. Peralatan nanti masuk ke aktivitas investasi ya. Oke, berikutnya utang lancar. Utang lancar di sini ada utang usaha. Di 2020 itu 134.000, di 2019 151.000. Berarti terjadi penurunan. Kalau utang lancarnya itu turun, kasnya juga ikut turun, searah tadi ya. Jadi penurunan utang lancar sebesar 17.000 di sini mengurangi. Minus 17.000. Berikutnya adalah rugi atau laba dari penjualan investasi. Ini dikeluarkan juga karena nanti dimasukkan ke aktivitas investasi ya. Informasi rugi investasi di sini nomor 1 adalah investasi dijual dengan rugi 7.000. Investasi dijual dengan rugi 7.000. Kalau ini kan masuk ke laba bersih di item pendapatan dan beban lainnya. Tapi ini harusnya nggak masuk arus kas operasi, tapi ini masuknya ke aktivitas investasi. Jadi rugi yang tadinya mengurangi laba bersih, kita tambahkan kembali 7.000 di sini. Oke, jadi total adjustment-nya adalah 12.000. Dari mana 12.000? Dari 17.000 tambah 7.000 tambah 5.000 kurangi 17.000. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 172.000. 160.000 tambah 12.000. 172.000. Oke, berikutnya
arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu adalah dari aset tidak lancar. Nah, sekarang kita lihat aktivitas aset tidak lancarnya. Aset tidak lancarnya di sini adalah mulai dari peralatan sama ada investasi juga nih. Investasi apa nih misalkan? Investasi obligasi misalkan ya. Tapi jangka panjang nih ya. Ada peralatan sama investasi obligasi di sini. Ya, kita lihat perubahannya. Peralatan dulu. Peralatan itu di 2019 240.000. Di 2020 290.000. Artinya perusahaan belanja aset tetap nih berupa peralatan karena peralatannya bertambah 58.000. Jadi uang perusahaan harus kas keluarnya dari investasi ini adalah 58.000 minus 58.000 untuk beli peralatan. Jadi terjadi kenaikan peralatan ya. Artinya kita beli gitu ya. Kemudian aktivitas investasi berikutnya adalah obligasi. Obligasi turun nih. Obligasi turun 22.000. Investasi obligasi dijual sebesar penjualannya yang dijual adalah 22.000, tapi ada rugi 7.000. Berarti sebenarnya kas yang diterima perusahaan dari penjualan obligasi ini adalah yang real diterima adalah yang dijual 22.000 investasi obligasinya, tapi rugi 7.000. Jadi net kas yang diterima, karena kita ini nyusun laporan arus kas, kita ngelihatnya kas yang diterima berapa gitu. Berarti kas yang diterima kalau yang dijual itu 22.000, rugi 7.000 ya artinya kas yang diterima 22.000 kurangi 7.000, 15.000. Jadi dari penjualan investasi ini kita terima uangnya adalah 15.000. Kenapa 15.000? Saya ulangi, adalah nilai buku investasi obligasi yang dijual itu 22.000. Kemudian perusahaan dari penjualan investasi obligasi ini rugi 7.000. Berarti kas yang diterima kita convert ke cash ya. Yang diterima bukan 22.000 karena 22.000 ini nilai bukunya, nilai buku investasi obligasinya, tapi kita kurangkan dengan rugi 7.000. Jadi kas yang diterima adalah 15 dari 22.000 kurangi 7.000. Dari penjualan investasi kita dapat cash 15.000, bukan 22.000 ya. Bukan 22.000 karena kita mengalami rugi. Oke, jadi itu dari aktivitas investasi. Dari investasi ada peralatan sama investasi obligasi. Oke, dua itu ya. Oke, berarti dari aktivitas investasi, net kas bersih dari aktivitas investasi 43.000 dari 15 dari penjualan investasi tadi ditambah kenaikan pembelian peralatan tadi minus 58.000. Di arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah 43.000. 15 dikurangi 58. Berikutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing ya. Pendanaan itu kita ngelihatnya dari utang jangka panjang dan modal saham ya, atau ekuitas gitu ya. Nah, modal utang jangka panjangnya di sini nggak ada, adanya cuma utang usaha. Utang usaha ini nanti masuknya ke aktivitas operasi tadi. Ini utang lancar. Utang jangka panjang nggak ada, berarti ekuitas sekarang. Ekuitas juga tidak ada aktivitas nih, nol, nggak ada perubahan. Berarti nggak ada arus kas untuk ekuitas ya. Tapi di sini ada informasi dividen nih. Dividen itu masuk ke arus kas pendanaan juga nih. Dividen kas diumumkan dan dibayar 50.000. Berarti ada arus kas keluar untuk bayar dividen dari arus kas pendanaan sebesar 50.000. Oke, 50.000 ini dari aktivitas pendanaan. Berikutnya kita hitung kenaikan dan penurunan bersih. Oke, saya kecilkan lagi. Kenaikan dan penurunan kas bersihnya berarti adalah dari kita jumlahkan kas yang dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Totalnya adalah 79.000. 172.000 itu dari aktivitas operasi, kemudian dari aktivitas investasi 43.000, kemudian dari aktivitas pendanaan 50.000.
Berarti kenaikan atau penurunan bersihnya adalah positif 79.000. Ada penambahan kas di tahun ini itu 79.000 penambahannya. Positif 79.000. Tinggal kita tambahkan dengan saldo awal kas 1 Januari. Nah, saldo awal 1 Januari 2020 itu sama dengan saldo akhir 2019, 78.000 di sini. Jadi kita tambahkan. Penambahannya ditambahkan dengan saldo awal tahun 1 Januari, ketemulah saldo 31 Desember 2020, 157.000. Nah, angka di sini saldo kas 31 Desember ini harus sama dengan saldo kas yang di laporan posisi keuangan tahun 2020. Nah, sudah sama. Di tahun 2020 kasnya juga 157.000. Ini sudah sama dengan yang di sini ya. Saldo kas akhirnya 157.000. Oke, jadi kalau ini sudah selesai penyusunan laporan arus kasnya. Kemudian tadi kan kita di awal tadi menyampaikan tujuan laporan arus kas. Kita jadi tahu nih, dari laporan arus kas ini perusahaan itu dapat uang dari mana sih? Dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian digunakan untuk apa? Ada yang untuk beli aset tetap, ada yang digunakan untuk operasi, ada yang digunakan untuk pendanaan. Kemudian kita juga tahu berapa perubahan saldo kasnya. Oke, itu untuk materi laporan arus kas. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di WhatsApp group atau di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.